Nanti dijelaskan oleh saudara Raka, dan insya Allah untuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee minggu depan akan menyusul panggilan saksi-saksi. Berarti sudah lengkap ya berkasnya? Udah. Nah, kalau untuk Marcel Rival sudah lengkap, mungkin Jika bawain dulu ya. Ada. hari ini kita memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi saksi terakhir atas laporan klien kami Agus Tiar M. Ismail bin Ismail terkait dugaan pelanggaran pasal ya dalam Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan oleh akun ya, sekali lagi akun Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Ini hari ini selesai pemeriksaannya seperti apa yang kita bicarakan kemarin. Saudara Raka ini kemarin dia berhalangan hadir minggu kemarin, makanya kami tunda, dan hari ini kita tunaikan panggilan Polres Metro Jakarta Selatan yang bagaimana bisa nanti dijelaskan oleh saudara Raka. Dan insya Allah untuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee minggu depan akan menyusul panggilan saksi-saksi. Berarti sudah lengkap ya berkasnya? Udah. Nah, kalau untuk Marcel Rival sudah lengkap, mungkin seminggu ini atau 2 minggu ke depan Marcel akan dipanggil. Sudah lengkap semua kita berkas. Bang Raka tadi di atas seputar apa aja biar saya pegang? Jadi tadi saya dimintai keterangan untuk sejauh mana mengetahui permasalahan tentang akun sulap merah dan kronologis sebab akibat kenapa kita mengajukan Pak Firdaus ini sebagai pengacara saat itu. Sejauh mana saya mengetahui tentang kronologis seperti itu, ya saya bilang kalau saat itu saya di situ sebagai tamu hadir melihat ada tentang gambar film seragam, saya nggak kenal sulap merah, tapi di situ ada kata-kata dia katanya kalau nggak itu ya cabul seperti itu, saya tanya terus beliau sebagai dari kacamata hukum melihat melengkapi, oh ternyata terus saya bilang kalau memang itu ada unsurnya ya coba didiskusikan, dikonsul ke pihak Polres Jakarta Selatan. Beliau lebih mengerti lah, Pak Firdaus Oyibowo ini pengacara Oyibowo ini pengacara Joker ini lebih mengerti dan paham tentang hukum. Kalau saya nggak ngerti, salah ngomong nanti jadi saya malah menyakiti perasaan orang, menyinggung perasaan banyak orang, dipelintir jadi masalah baru. Jadi itu tadi saya dimintai untuk sebagai kelengkapan sebagai saksi, karena saksi itu dibutuhkan 2. Sejauh mana saya tahu dan menyaksikan apa sejauh mana mengetahui tentang akunnya pesulap merah tadi, hanya itu aja. Setelah itu saya buat, setelah itu sesuai dengan SOP-nya penyidik, biar nanti kelanjutannya beliau lebih paham sebagai pengacara saya. Jadi sekitar setengah jam beliau tadi diperiksa. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau dari penyidik, ya, karena penyidik ingin mempertegas agar penyidik bisa meyakini bahwa ini bisa dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, mungkin juga bisa naik ke tingkat sidik. Maka dari itu hari ini kita melengkapi saksi-saksi terakhir ya, dengan beberapa saksi-saksi sebelumnya, dan barang bukti dan alat bukti juga kita lampirkan ke pihak penyidik. Dan alhamdulillah prosesnya begitu lancar. Tertunda kemarin karena memang saudara Raka ini berhalangan ya karena sakit. Sekarang kan musim flu ya. Flu demam tinggi. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali, dan laporan ini sudah memenuhi panggilan, dan mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi dengan laporan kita yang lain ke Dr. Richard Lee. Gitu. Jadi kita untuk Marcel sudah kita lepas ke penyidik, tinggal penyidik sekarang dengan Marcel. Marcel minggu depan silahkan membawa bukti-buktinya sesuai dengan administrasi hukum pidana ya. Jadi ketika beliau mempunyai bantahan-bantahan silakan dibantah. Tadi disertai barang bukti terbaru kan diminta.
Ya, barang-barang bukti itu sudah kami masukkan sejak dulu, sejak awal saksi-saksi pertama. Sudah cukup, sudah banyak. Menurut penyidik sudah banyak. Jadi Marcel juga melakukan ini kan tidak sekali, dengan tempos yang berbeda, ya, tempos yang berbeda, lokus yang berbeda. Dia mengatakan hal yang sama dan menegaskan, bahkan mungkin bisa memastikan bahwa dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Jadi tidak ada bahasa Oknum. diduga atau oknum. Jadi karena berulang-ulang itulah makanya keyakinan saya bahwa penyidik mempunyai keyakinan juga untuk menaikkan kasus ini ke tingkat sidik. Karena keyakinan itu. Bu Sirvan sebagai saksi pertama atau? Kalau saya Kalau beliau enggak, dampingi saudara. dampingi saudara saja. Karena beliau adalah wakil ketua umum TPHD. Kan saya wakil ketua umum TPHD Pusat. pusat. Bang, ini kemarin kan juga banyak nih abang, ada banyak yang berbalik ngelaporin abang nih. Kemarin juga terakhir itu mahasiswa, gimana bang tanggapannya bang terkait laporan? Iya nggak apa-apa, Iya, nggak ada masalah. Lapor-laporan itu nggak ada masalah. Kan saya juga melaporkan mereka. Jadi saya juga rencana akan melaporkan beberapa orang yang telah melaporkan saya juga. Saya lihat tuh ada dari Madura kan, itu juga akan saya laporkan. Jadi saya akan lapor balik juga. Atas dasar apa bang laporannya? Ya laporan palsu lah. Kan saya sedang menangani kasus. Itu kerjaan saya, profesi saya yang tidak boleh orang masuki. Saya sedang melakukan hak jawab sesuai dengan kuasa substitusi dari klien saya. Jelas di situ terpampang, dituliskan bahwa saya mempunyai hak jawab untuk melakukan pembelaan terhadap klien saya yang sedang dibully oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh netizen, yang sedang dihakimi oleh rombongan si Marcel ini kan gitu. Artinya itu sudah secara substitusi saya diberikan dan tidak ada alasan lagi orang-orang itu mau masuk ke dalam ranah itu, ya. Jadi jangan coba-coba, saya bilang orang-orang itu jangan coba-coba masuk, apalagi berkaitan dengan ajas nebis in idem. Laporannya sama, dengan perkara yang sama, dengan pasal yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama. Itu nebis in idem, nggak bisa dilaporkan dengan walaupun jutaan manusia, tapi kalau pasalnya sama, objeknya sama, perkaranya sama, masalahnya sama, mohon maaf, itu nyari penyakit. Makanya saya bilang, ini akan saya laporkan lagi beberapa orang. Ya, saya lagi mencari, saya lagi koordinasi dengan tim saya di Madura sana. Saya sudah telepon anggota saya di Madura. Cari, ini siapa yang melaporkan saya? Lihat nomor laporannya mana. Itu akan saya lapor balik. Siapapun, mau siapapun, saya nggak peduli. Karena dibilang menistakan agama, mohon maaf, saya sangat mencintai agama saya, agama Islam. Terlebih Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai agama saya. Bahkan saking cintanya ketika Nabi Muhammad SAW dihina oleh pendeta murtad Saifuddin Ibrahim, saya melaporkan duluan sampai dia jadi tersangka. Itu bukti kecintaan saya kepada Islam. Artinya ketika saya berbicara, ya, bahwa orang yang tidak mempercayai adanya dukun itu syahadatnya bisa batal atau batal, itu menurut penafsiran saya. Itu yang ada di ilmu pengetahuan saya terkait dengan agama Islam. Jadi tidak boleh orang masuk dalam ranah itu. Itu keterbatasan saya dalam menafsirkan agama Islam. Jadi ketika ada kiai, ada asatid, ada mahasiswa yang mengerti tentang Islam, ajari saya di mana letak kesalahan saya. Jangan langsung justifikasi, apalagi memprovokasi untuk menangkap saya lah ini itu. Makanya mahasiswa kemarin itu mengaku akan menurunkan ribuan mahasiswa katanya. Ternyata yang datang cuma 2 gelintir, 2 ekor ke Polda Metro Jaya dengan laporan yang sama dengan Acong Latif. Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi di sini, saya tidak akan segan-segan. Saya sedang utus anggota saya ke Madura. Anggota saya kan ada di Jawa Timur, ya, di Madura juga ada, di Bangkalan, di mana semua saya suruh selidiki. Ini pemuka agama yang ngaku-ngaku membela Islam nih siapa? Kalau laporannya sudah saya ketemukan, saya lapor balik. Jadi jangan bawa-bawa pemuka agama di sini. Gitu. Kalau versi saya Islam ya seperti itu. Ketika Marcel Radival berbicara bahwa ada kiai atau ustadz atau siapapun yang bisa melihat jin, berarti keluar dari Islam lah. Ya, dipastikan keluar dari Islam. Nah, itulah jawaban, itulah makanya saya balas lagi gitu loh. Itu kan dalam ranah kuasa. Dalam ranah saya dalam menjawab
pernyataan Marcel yang ada di podcastnya Richard Lee. Lantas pernyataan saya itu dipotong-potong, digunting-gunting oleh oknum, dijadikan barang bukti atau alat bukti untuk melaporkan saya dan mencelakai saya. Ya saya nggak bisa terima. Apapun saya lawan. Saya sudah mengutus orang untuk Madura mencari di Polres mana mereka laporin saya. Cari. Nah setelah itu mereka kirim hasil laporannya, saya lapor balik. Ini nggak ada cerita. Kalau berbicara masalah Islam, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sejuk. Apalagi mengetahui bahwa ini saudaranya sama-sama Islam. Udah gila saya ketika saya melecehkan syahadat yang saya cintai. Udah gila saya. Gak usah dilaporin, bila perlu dipancung saya di Monas. Ya, kalau saya melecehkan agama saya begitu cintanya dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Gitu loh. Kita nggak usah bicara masalah keturunan lah, keturunan sultan atau habaib atau apa. Ya, saya pribadi, walaupun saya mungkin ada keturunan dari sana, tapi saya pribadi mencintai Nabi Allah Muhammad SAW, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang orang yang tidak percaya pada adanya dukun, ya maka syahadatnya batal. Itu maksud saya orang itu harus tahu apa yang dicantumkan dalam hukum Islam dan rukun Islam dan rukun iman. Salah satunya ya itu tadi ada kodrat dan iradat, ada qada dan qadar, ada takdir maksudnya. Orang ini ada kok, akte pendiriannya ada. Dukun ini legal di negeri ini, masa dibilang nggak percaya sama dukun gitu loh. Kalau nggak percaya dengan adanya dukun, nggak percaya sama dukun, berarti buat apa itu akte pendirian yang dikeluarkan oleh Kemenkumham? Hah? Dan kita nggak boleh tutup mata, dukun itu ada sejak dulu, jangan ingkari itu gitu loh. Maka kodrat iradat itulah yang saya bilang, kodratnya dia jadi dukun, kodratnya dia jadi kiai, kodratnya dia jadi wartawan. Jangan saling menghina profesi orang, itu maksud saya. Kodratnya dia untuk menjalankan supranatural, spiritual, melakukan ritual goib apa segala. Kodratnya dia, jangan kamu menjustifikasi. Itu bagian daripada profesi orang. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Syahadatnya batal, bukan berarti dia keluar Islam ya. Batal itu artinya syahadat ulang dah. Gitu. Syahadat ulang aja, kan nggak berat syahadat ulang kalau memang orang Islam itu nggak egois. Syahadat ulang saya juga nggak apa-apa kalau disuruh syahadat ulang kalau memang saya salah. Gitu loh. Tapi kalau ketika mereka tidak menegur saya dengan cara Islami, malah membenci saya seakan-akan saya ini orang galil adab, ya kan, menghina Nabi saya, mohon maaf. Kamu waktu Saifuddin Ibrahim melecehkan Nabi kamu, diam semua nih se-Indonesia. Saya yang laporin. Hah? Jam 2 malam saya datang ke Polres, saya ngelaporin. Hah? Beberapa hari kemudian saya demo Mabes Polri. Gak usah lah ngomong pembelaan terhadap Islam. Kamu ibadahnya belum tentu bener kok, sok-sokan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Islam, nggak usah ukur saya, gitu. Saya juga cinta pada agama saya. Gitu. Saya nambahin. Boleh. Jadi kalau kita ukur secara neraca kebenaran ya, Topinya mana, Bu? ganti style. Iya. Kali-kali ya. Gus Irfan Taulani ya. Generasi muda. Generasi muda. Irfan Ini besi Taulani. jadi tolahan. Baru sadar nggak pakai topi. Iya, iya. Ini topinya ini ada nih. Oh gitu. Di Shopee banyak sekarang kayak gini. Oh gitu, takut ditiru ya. Dipalsuin gitu. Tahu. Gus Irfan Jadi Taulani. gini, kalau kita bilang neraca permasalahan, harusnya kan taruhlah ini masalah kontroversi. Harusnya walaupun tabloid sama beliau, apa yang dimaksud beliau kan gitu. Tapi kan ini memfollow up apa statement yang Marcel katakan. Kalau kita ukur-ukur mana yang lebih parah, umpama walaupun beliau tidak bermaksud sedemikian rupa, apalagi beliau membela Islam sedemikian rupa, nanti kita bandingkan apa peran Marcel kepada pembelaan pada agama Islam. Nah kan itu. Nah kita harus mengukur ke situ. Kenapa mereka yang mengaku sebagai tokoh agama, ada yang mengaku dari tokoh agama? Ada katanya. Nah, kenapa nggak melaporkan si Marcel yang duluan mengatakan demikian, dan itu jelas memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Beliau tidak mengatakan dari fatwa Imam Syafi'i. Ini kan beliau menjelaskan, menafsirkan lebih parah Marcel, gitu loh. Yang jelas-jelas memelintirkan terjemahan perkataan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan di barang siapa bisa mengenal jin dinyatakan, dipastikan keluar dari Islam.
Itulah yang buat kita marah gitu. Itu loh, harusnya kita harus adil membaca neraca permasalahan, itu loh. Itu aja sih. Coba. Kenapa mereka nggak ngelaporin Marcel yang kita sudah laporkan? Kenapa malah saya sebagai subjek dari perkara itu Ada apa nggak ini? dilapor? Ada apa? Terlalu tendensius gitu loh. Gitu. Kalau memang mau bela Islam jangan setengah-setengah, laporkan Marcel. Gitu kan. Bareng sama kita. Saya sudah laporkan Marcel. Mana? Mereka ikut ikutan nggak? Mereka ikut-ikutan nggak? Enggak kan. Enggak. Ketika ditanya sama wartawan, kenapa Marcelnya sebagai pokok permasalahan nggak dilaporkan? Kata mereka enggak. Mereka lucu. Padahal ada lebih parah lagi, Azimat pun juga diremehkan, diperhinakan, Debus diremehkan Gitu oleh loh. Marcel dan Dr. Richard Lee. Apa Itu ini? diduga diremehkan ya. Ini banyak gitu. 4 madhab membolehkan azimat loh. Ini apa? Dapat fatwa dari mana? Gurunya siapa? Gitu loh. Baru-baru ini gurunya meralat omongannya. Iya, Gitu kan. loh. Iya.